Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Haryo Bagus Wirawan. Di kesempatan kali ini saya akan nyambung pembicaraan setelah bab yang kemarin. Itu ada di chapter 2 buku IMGS, International Medical Guide for Ships, mengenai shock. Perlu saya ingatkan bahwa pelajaran ini adalah pelajaran medis untuk awak kapal, ya. Untuk awak kapal atau untuk mereka yang bertugas berlayar. Bukannya tidak boleh untuk tenaga kesehatan apa orang medis lainnya, boleh. Hanya setelah saya lihat-lihat di buku ini penjabarannya agak berbeda, karena ini memang diringkas lagi supaya mereka yang tidak mendalami atau tidak memiliki background medis dapat mengerti dengan baik. Sebelumnya, bagi yang belum punya bukunya, bisa di-download, ada di deskripsi di video saya yang pertama. Ini video saya yang ketiga. Yang pertama itu chapter 1 part 1, kedua chapter 1 part 2, dan ini ketiga chapter 2 part 1 tentang shock. Tapi sebenarnya nggak usah part 1, this is chapter 2, the whole chapter 2. Oke, kita mulai untuk pembicaraan tentang shock di chapter kedua. Minum dulu. Semangat. Ini kalau kami yang di medis kedokteran, ya, pembahasan tentang shock ini kalau kita ambil definisinya dari buku Harrison edisi ke-18. Shock itu adalah suatu gangguan parah perfusi jaringan yang mengarah kepada cedera seluler dan menjadi disfungsi yang bisa berakibatkan kematian. Sedangkan di buku IMGS, shock itu dijabarkan sebagai kondisi yang mengancam jiwa yang mempengaruhi penurunan secara drastis atau parah pengiriman darah ke jaringan. Ini yang membuat sel-sel dalam jaringan itu kekurangan nutrisi dan oksigen yang juga akan menyebabkan kematian. Jadi dari definisinya saja kelihatannya sudah di-Indonesiakan, ya, artinya lebih diartikan lagi. Jadi kita nggak pakai bahasa seluler, perfusi, disfungsi, ya. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa memang buku IMGS ini memang diperuntukkan bagi mereka awak kapal pelayaran. Oke, jadi secara umum maksudnya itu darah itu kan bersirkulasi di dalam tubuh kita. Nah, sirkulasinya si darah ini nanti dia akan menyebar ke kan dia bersirkulasi di pembuluh darah. Dari pembuluh darah nanti dia dilepaskan ke jaringan-jaringan, itu berfungsi untuk salah satunya menghantarkan oksigen, yang oksigen nanti digunakan sebagai zat pembakaran. Tapi itu terlalu jauh. Tapi intinya darah itu normalnya bersirkulasi di dalam tubuh melewati pembuluh darah. Itu pertama. Yang kedua, darah itu dari pembuluh darah itu kan dia membawa nutrisi, oksigen, dan lain-lainnya. Itu diberikan ke seluruh jaringan yang dilewati oleh pembuluh darah itu. Normalnya seperti itu. Kalau kita dalam keadaan shock, itu darah tadi nggak nyampe ke jaringan. Nggak bisa. Ya. Lalu kalau secara medis, dengan yang dibahas di buku IMGS ini, kalau di sini sudah diringkas, jadi penyebabnya itu ada 3 yang utama. Yang pertama itu karena turunnya volume darah. Yang kedua itu karena, ya bahasa Indonesia, ada kerusakan di pompa, dalam hal ini di jantung. Lalu yang ketiga, kegagalan dari pembuluh darah itu sendiri, mungkin karena suatu infeksi dan lain sebagainya. Udah 3 itu aja. Nah, Anda di sini, bagi Anda yang awak kapal di sini memang
dari IMO sudah diberikan definisinya yang baku. Udah nggak usah tahu dari mana-mana lagi, tinggal terima aja itu, sehingga Anda lebih mudah memahaminya. Ya kalau Anda mau misalnya untuk mengeksplor lebih jauh, it's okay, nggak apa-apa. Ya, lewat buku-buku medis yang lainnya, nggak apa-apa. Namanya ilmu nggak terbatas, selama kita mau belajar, kita mau baca, it's okay, why not. Hanya di sini kita nggak diajarin, atau Anda semua yang kerja di atas kapal tidak diajarkan tentang sepsis dan septic shock. Karena memang untuk menentukan hal itu saja kita membutuhkan pemeriksaan darah. Jadi di buku itu memang sudah ditulis, di buku MGS memang sudah ditulis. Ini hanya dititik beratkan pada hypovolemic shock saja. Jadi saya ulang lagi, 3 penyebab utama tadi karena penurunan volume darah itu dia menyebabkan shock hipovolemik. Karena kegagalan pompa pada jantung itu dia menyebabkan shock kardiogenik. Lalu yang ketiga disebabkan karena rusaknya atau kegagalan pembuluh darah yang mengantarkan darah tersebut ke jaringan. Itu dinamakan distributive shock atau shock distributif. Nah dari 3 ini saja Anda cuma belajar shock hipovolemik saja, lebih dititik beratkan ke situ. Ya sebenarnya untuk tahu distributif dan kardiogenik it's okay, nggak apa-apa. Yang pertama nih. Lalu shock hipovolemik. Hipo itu artinya penurunan, volem itu artinya volume. Jadi adanya penurunan volume pada tubuh. Darahnya itu berkurang. Nah, darah itu berkurang karena memang ada terjadi perdarahan. Ya, sehingga dia akan menyebabkan shock. Lalu di buku ini langsung hanya dituliskan tanda dan gejalanya saja. Yang pertama, tanda dan gejalanya yang pertama adalah kalau dia tiba-tiba shock atau dia mengalami shock, berarti rapid pulse. Rapid pulse itu denyut nadinya naik. Kalau di buku ini ditulis di atas 90 sampai 100 kali per menit, di atas itu. Lalu kulit kita dingin, ya, pucat, dan di beberapa keadaan tekanan darahnya menurun. Ya, itu tanda dan gejalanya. Kalau kamu mau tahu orang ini kena shock atau enggak, denyut nadinya dia naik. Lah, kok bisa tahu naik tuh dari mana? Ya berarti meriksanya nggak cuma sekali. Pertama diperiksa 75. Coba periksa lagi. 80. Naik. Masih belum curiga. Coba periksa lagi. Naik. Oh, ini udah gejala mau shock. Ya. Lalu di buku ini ada istilah full blown shock. Ya, full blown shock. Kalau yang tadi itu shock yang masih bisa dipertahankan oleh tubuh. Itu yang tadi pertama. Yang kedua, full blown shock itu shock yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh tubuh. Istilahnya itu full blown shock. Jadi ciri-cirinya sama yang kayak yang tadi. Tapi tekanan darahnya, sistoliknya sudah turun di bawah 90. Urinnya juga cuma keluar sedikit. Dan dia mengalami delirium. Delirium itu suatu kebingungan atau penurunan kesadaran. Karena memang kalau shock itu seperti otomatis darah itu hanya dialokasikan untuk jantung dan otak. Nah pada saat tertentu darah yang ke otak pun nggak mencukupi atau tidak bagus lagi alirannya. Akhirnya fungsi kesadaran jadi menurun. Oke, saya bicara ini kebetulan terakhir karena memang bab ini nggak gitu banyak ya. Tapi setiap kali yang saya bicarakan tuh isi semua. Kalau di buku. Oke, what to do dan what not to do. What to do-nya, yang pertama, kalau ada shock karena perdarahan, sudah pasti stop perdarahan. Yang kedua, kalau pasien itu sadar, kakinya diangkat 25-30 cm. Yang ketiga, kalau pasien itu tidak sadar, lakukanlah recovery position. Recovery position, ketik aja keywordnya recovery position, cari di Google itu bentuknya seperti apa. Atau nanti ada contohnya seperti, nah ini, ya, ini recovery position. Oke.
Lalu yang keempat adalah pemberian oksigen 6 liter per menit dengan non-breathing mask. Non-breathing mask juga bentuknya Anda juga harus tahu karena mask itu banyak macamnya seperti ini. Nah, ini non-breathing mask yang ini, ya. Jadi kalau bukan yang ini berarti bukan non-breathing mask. Kalau nyeri yang parah dikasih morfin. Nah ini, hati-hati cara pemberian morfin. Di sini dibilang kalau nyeri yang parah untuk pertama diberikanlah 2,5 sampai 5 mg secara intravena atau lewat cairan infus. Oke. Lalu tunggu sampai cairan infus masuk 2 liter. Habis itu masukin lagi 2,5 mg setiap 10 menit. Hingga nyeri itu terkontrol. Jangan langsung push, jangan. Ada caranya. Maksimal ada 20 mg per hari. Tapi kalau bisa jangan sampai maksimal. Biasanya sih sampai 10 itu orang udah sakitnya udah gitu terkontrol. Setelah poin ini yang saya bicarakan tadi, baru Anda konsultasi medis. Jangan sebelumnya. Karena di sini Anda diharuskan untuk memberikan treatment dulu, bukan untuk konsul. Kalau setiap sakit konsul, ya apa gunanya diklat? Ya. Jadi diklat ini diperuntukkan bagi Anda untuk memberikan pertolongan pertama kepada mereka yang membutuhkan pertolongan medis di atas kapal. Ya. Setelah poin ini yang dikasih morfin itu tadi, baru cari atau lakukan konsultasi medis, lihat itu mau dirujuk atau enggak. Sambil nunggu dirujuk, silakan Anda infus hingga mencapai tekanan sistoliknya itu di atas 90 mm Hg. Dengan kecepatan 1 liter per 6 jam. Oke, demikian hari ini atau demikian kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ya tulis di komen di bawah. Insya Allah akan saya jawab. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Out. Oke.